Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys semuanya, perkenalkan nama saya Alif Bisma Anugrah. Di video kali ini kita akan belajar matematika bersama lagi. Topik yang akan saya bahas kali ini adalah materi tentang limit aljabar. Mungkin untuk videonya akan dibagi menjadi beberapa part. Oleh sebab itu jangan dipotong ya guys, atau jangan kelewatan sama sekali. Oke, let's go. Oke guys, mari kita mulai belajar. Di sini saya akan menjelaskan awal-awal mengenai tentang pengertian dari limit itu apa. Oke, limit secara bahasa artinya adalah batas. Tapi di dalam matematika, limit itu sendiri berarti hampir atau mendekati. Nah, seandainya nih kalau misalkan kita suatu angka mendekati angka 2, itu angka 2 bukan. Itu bukan angka 2, bisa saja menjadi 2,5 atau bahkan 2,1, 2,2 dan seterusnya. Artinya dia angkanya bukan 2. Dia hampir mendekati 2 tapi bukan 2. Oke. Nah, jadi harus diingat bahwa limit yang akan kita pelajari dari awal sampai dengan akhir pembelajaran limit adalah tentang sesuatu yang mendekati, hanya mendekati, bukan nilai aslinya. Oke. Nah, di sini notasi dari limit sendiri, notasi dari limit itu sendiri kalau di dalam matematika adalah simbolnya seperti ini. Limit x mendekati c dari fx itu sama dengan L. Oke, kita harus kasih merah di sini. Dan apa itu pengertian dari simbol ini? Oke, kita jabarkan satu persatu. Oke, limit di sini, lim artinya ya limit, di sini artinya ya limit. Oke, fx ini adalah fungsi yang akan kita cari limitnya. Oke, x mendekati c. Nah, tanda panah yang ada di dalam notasi limit itu artinya adalah mendekati, atau dibacanya adalah x mendekati c, gitu ya. Dan L ini adalah hasil dari limit setelah kita kalkulasikan atau kita hitung. Oke, nah selanjutnya kita lihat pengertiannya menurut secara geometrinya. Oke, secara geometrinya seperti apa itu limit? Nah, secara geometri ini dapat kita buat secara grafiknya seperti apa maksudnya. Oke, misal kita punya fungsi fx itu sama dengan x tambah 2. Oke, untuk perlu diingat berarti kalian udah harus jago dong menggambar grafik ya. Tentunya harus udah mahir dalam menggambar grafik. Oke, gimana cara menggambar grafiknya jika kalian lupa? Ini tinggal dibagi 2 saja. Ini cara yang paling gampang atau enggak cara cepatnya. Kalian buat menjadi 0, berapa? Artinya masukin angka 0 ke si x yang ini ya. Nah, berarti di sini kalau 0-nya dimasukin ke angka x berarti tinggal 0 tambah 2. Oh, berarti y-nya adalah 2. Oke. Dan selanjutnya kalau misalkan seandainya y-nya 0, x-nya berapa gitu kan? Nah, ini tuh fx tuh y. Kita bisa nulis y juga ya. Y sama dengan x tambah 2. Nah, kalau y-nya yang 0 berarti ini 0 sama dengan x tambah 2. Atau dalam artian x itu sama dengan apa?
0, 2-nya pindah ruas menjadi 0 dikurangi 2, atau X-nya itu adalah min 2 gitu ya. Nah, saya akan hapus yang ini ya, karena itu hanya catatan saja. Oke, berarti artinya min 2 gitu ya. Nah, ingat bahwa ini adalah X, sumbu X, ini adalah Y, ini adalah X, ini adalah Y, atau koordinat-koordinat di bidang kartesius. Nah, selanjutnya kita gambarkan. Bagaimana cara menggambarkan grafiknya? Nah, kita tarik garis lurus horizontal, terus vertikal, kebalik. Ini horizontal dan itu vertikal, yang kita namain ini adalah sumbu Y, ini adalah sumbu X. Kemudian ini titik 0,0. Oke, kita lihat kembali bahwa titiknya ada di 0,-2, 0,2, maaf, 0,2. Artinya ini 0, ini 1 misalkan, dan ini 2. Oke, ini adalah titik 0,2. Selanjutnya titik negatif 2,0. Artinya di mana negatif 2,0? Ini negatif 1, ini negatif 2. X-nya negatif 2, Y-nya 0. Oh, berarti di sini. Selanjutnya kita garis kedua garis titik tersebut. Nah, lalu kita namain, jangan lupa bahwa ini adalah namanya Y sama dengan X tambah 2. Oke, grafiknya seperti ini. Kita bisa lihat grafiknya seperti ini. Oke, selanjutnya yaitu kita akan mencari nilai dari limit X mendekati misalkan 0. X mendekati 0 dari fungsi X tambah 2 itu berapa? Oke, jadi kita akan mencari nilai dari ini. Kita akan mencari tentang nilai dari limit X mendekati 2, X mendekati 0 dari fungsi X tambah 2 itu berapa. Oke, nah selanjutnya bagaimana? Ya, kita lihat secara harfiah, berarti dia tuh hanya mendekati 0. Oke, nah kita lihat di sini bahwa kalau saya punya nilai X mendekati 0, atau ini X mendekati 0, artinya dia bukan 0. Bisa saja dia 0,1, 0,2, atau yang mendekati 0 saja, 0,00001. Dia tetap mendekati 0, tapi bukan 0 gitu ya yang kita maksud. Oke. Nah, oleh sebab itu, maka di sini kalau kita bisa membuat tabel. Tabelnya seperti apa? Kita lihat di sini. Tabelnya saya punya ini X dan ini nilai Y. Yang tadi fungsinya adalah apa? Fungsinya adalah Y sama dengan X tambah 2 ya, jangan lupa. Oke. Nah, kalau misalkan seandainya 0 yang lebih dekat dengan 0, angka berapa kira-kira? Oke, kita cobain saja, yaitu negatif 0,1 ya. Negatif 0,1. Mendekati angka 0? Ya, benar, mendekati angka 0. Nah, kalau begitu, sekarang kita cobain masukin negatif 0,1 ke dalam fungsinya, ke dalam si ini. Oke, ketika saya mensubstitusikan X-nya yaitu negatif 0,1, berarti jawabannya menjadi berapa? Menjadi 1,9 ya. Nah, 9. Gitu ya. Kalau saya mendekati lagi, artinya saya ngambil negatif 0,01 misalkan, makin mendekati angka 0. Berarti di sini menjadi 1,99. Begitu seterusnya gitu ya. Nah, kita cobain. Kalau misalnya ada nggak yang mendekati angka 0 tapi bukan negatif? Ada yang positifnya. Kita cobain 0,1 gitu ya. 0,1. Kalau saya substitusiin ke nilai X yang ada di soal atau ke dalam fungsinya, ini menghasilkan 2,1. Kalau misalkan saya ngambil X-nya 0,2, bagaimana? Berarti jadi 2,2 dan seterusnya gitu kan. Makin besar kalau ke sini. Nah,
sekarang kita lihat bahwa kalau misalkan dia makin mendekati 0 dari arah sebelah kiri 0 atau dari arah negatif, berarti dia menghasilkan angka 1,99. Dan kalau misalkan dia mendekati 0 dari arah yang positif, atau di sini kayak saya ambil 0,1 0,2, dia akan bernilai 2,1 dan 2,2 ya. Nah, dalam artian berarti kalau misalkan begitu, limit X mendekati 0 dari X tambah 2 itu tuh hampir mendekati angka 1,99 atau 2,1. Itu kalau misalkan kita hampirkan atau kita bulatkan menjadi angka 2. Seperti itu. Yaitu cara barbarnya, cara awalnya pengertian limit itu seperti itu. Atau kita bisa kembali ke grafik yang tadi. Kita lihat grafik yang tadi. Kalau misalkan seandainya saya mengambil angka yang dia mendekati 0 tapi bukan 0 itu sendiri, berarti dia nilainya di sini. Kalau dia dari arah sebelah kiri 0. Bisa nggak dari arah sebelah kanan? Tentu bisa. Kan mendekati itu bisa dari kanan atau dari kiri. Oke? Nah, berarti kita lihat bahwa kalau misalkan dia mendekati angka 0, berarti dia hampir mendekati angka 2 juga. Baik dari kanan atau dari kiri dia hampir mendekati angka 2 juga. Oleh sebab itu, berarti benar. Limit X mendekati 0 dari suatu fungsi yaitu X tambah 2, hasilnya berapa? Hasilnya yaitu 2. Oke, paham sampai di sana? Oke. Nah, karena kita udah memakai cara yang begitu panjang, oleh sebab itu ada di dalam matematika itu ada yang disebutnya dengan tentang teorema. Teoremanya ini teorema limit. Oke. Nah, teorema limitnya menyatakan seperti ini. Teorema limit yang pertama ya. Teorema limit. Oke, artinya kalau misalkan saya punya jika nilai limit X mendekati C plus dari fx itu sama dengan L, maksudnya C plus L itu apa? X mendekati sebuah konstanta, sebuah nilai dari kanan, dari arah kanan. Kalau tadi 0,1 ya. Contohnya kalau misalkan 0 dari arah kanan kan 0,1. Kalau misalkan 0 dari arah sebelah kiri yaitu 0 negatif 0,1 gitu ya. Nah, ini sama dengan L, artinya sama dengan suatu angka yaitu L misalkan. Dan si angka tersebut tuh sama seperti limit X mendekati C dari kirinya dari sebuah fungsi itu tersebut, maka limit X mendekati C dari fx itu ada atau eksis ya disebutnya. Oke, artinya apa? Ada tuh artinya dia ada nilainya, bukan tak hingga, bukan angka dibagi 0, bukan lagi imajiner, tapi dia eksis atau ada nilainya gitu ya. Seperti itu. Ini teorema limit yang nanti akan mempermudah kita. Walaupun sebenarnya untuk tingkatan SMA sebenarnya lebih dipermudah kalau limit. Oke. Nanti kita akan bahas tentang teorema limit yang ini yang saya ajarkan ini lebih lanjut ke materi kuliah sebenarnya. Tapi untuk sekarang kalian hanya untuk sebatas SMA hanya mempelajari tentang mengenal tentang istilah-istilah ini. Oke? Sip. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang sifat-sifat limit. Tentunya kalau matematika tidak ada kita tidak mengetahui sifatnya, kita tidak bisa menentukan nilai limit dengan cepat atau enggak dengan mudah. Oleh sebab itu, maka di sini kita harus tahu sifat-sifatnya seperti apa saja sifat-sifatnya dan harus kita pelajari ya tentunya ya.
Oke, kita hafal juga. Oke, yang selanjutnya adalah sifat-sifat limit. Oke, sifat-sifat limit di sini adalah yang pertama. Maaf, kalau misalkan saya ada simbol C, simbol K, itu adalah konstanta ya. Kita perjanjian di sini bahwa simbol C dan K itu adalah konstanta. Oke. Nah, selanjutnya kita lihat sifat pertama. Sifat pertama itu adalah limit X mendekati suatu konstanta dari konstanta lain. Ini apa? Konstanta itu sendiri. Oke. Nah, sifat nomor 2, limit X mendekati C dari X. Berarti ini jawabannya C. Nah, ada sedikit kemudahan ya di sini, maksudnya kalian udah bisa memprediksi bahwa kalau misalkan ada yang hubungannya dengan X, tinggal ganti saja si X di sana dengan angka yang ada di dalam limitnya. X mendekati C, misalnya X mendekati 3, berarti X-nya ganti dengan 3. Sebenarnya seperti itu simpelnya. Oke, kita lihat sifat nomor 3. Sifat nomor 3, kita punya bahwa limit X mendekati C dari dari K kali Fx ini akan sama kayak K kali limit X mendekati C dari Fx. Oke, jadi istilahnya mah si K-nya konstanta itu kedepanin, buang saja ke depan gitu ya. Nah, yang nomor 4 adalah limit X mendekati C dari Fx ditambah atau dikurangi Gx gitu ya. Ini akan sama seperti limit X mendekati C dari Fx ditambah atau dikurang dari limit X mendekati C dari Gx. Oke. Ada berapa sifat limit? Ada 8 kalau tidak salah ya, kita lihat saja ya ini. Oke, nomor 5 kita lihat limit X mendekati C dari Fx dikali dengan Gx. Ini akan mengakibatkan limit X mendekati C dari Fx dikali dengan limit X mendekati C dari Gx. Oke, kalau dia perkalian ya perkalikan saja antara limit-limitnya. Nomor 6, limit kalau ada perkalian tentu ada pembagian ya, Fx dibagi oleh Gx. Ini jadi apa? Jadi limit X mendekati C dari Fx dibagi itu. Nah, limit X mendekati C dari Gx. Oke, nah nomor 7 kita lihat. Nomor 7 limit X mendekati C dari Fx, tapi saya punya pangkat, misalkan pangkatnya tuh N. Nah terus gimana Pak kalau gini? Gampang, ini tinggal di kurung bukain limit X mendekati C dari Fx pangkat N. Jadi pangkatnya mah nanti saja, kita lihat dulu, cari dulu nilai limitnya gitu ya. Oke, nomor 8 kita lihat limit X mendekati C dari akar pangkat N dari Fx. Gimana kalau gini? Ya sama saja, akarnya keluarin, limit X mendekati C dari Fx. Oke. Nah, jika tulisan saya ini kecepatan, kalian pause saja atau enggak kembali lagi ke yang sebelumnya, terus kalian salin dulu ya. Itu oke? Semangat belajar di rumah. Oke, nah ini adalah 8 sifat limit. Oke, kalian harus mempelajari ini secara benar-benar. Dalam artian kalau misalkan kalian tidak mengetahui caranya, ya kalian sama saya nggak akan bisa gitu ya. Oke, nah terus bagaimana kalau misalkan nanti di dalam soal? Gimana Pak kalau misalkan saya mengerjakan soal gitu ya? Nah di sini kita akan membahas tentang yang namanya
adalah metode pengerjaan limit. Nah, di dalam metode pengerjaan limit ini yang mempermudah kalian sebenarnya. Ada berapa metode? Ini ada, kalau yang formal itu ada 3, tapi kalau cara curang itu ada 1. Berarti jumlahnya totalnya ada 4 cara. Yang pertama itu namanya adalah substitusi. Yang kedua itu adalah pemfaktoran. Dan yang ketiga itu adalah akar sekawan. Dan yang opsional yang terakhir adalah L'Hopital. Oke. Nah, kita lihat bahwa kita bahas satu persatu dulu ya. Oke. Kita bahas tentang substitusi. Oke, kita bahas tentang substitusi itu apa. Oke. Yang A, metode substitusi. Metode substitusi. Oke, kita lihat substitusi itu apa? Substitusi itu artinya ganti, pergantian. Oke, substitution. Kalau misalkan di dalam sepak bola, substitution artinya adalah mengganti pemainnya. Artinya kita mengganti. Oke, mengganti apa? Oke, kita lihat di sini contohnya. Contoh. Kalau saya punya limit X mendekati 3 dari 2X tambah 5 gitu. Ini artinya apa? Saya ganti X di sini dengan nilai yang ada di sini. Jadi tinggal 2 kali 3 ditambah 5 atau 6 tambah 5 itu adalah 11. Seperti itu. Atau contoh lain misalkan limit X mendekati min 2 misalkan. Oke, jadi X mendekatinya boleh negatif boleh positif ya. Dari setengah X misalkan tambah X misalkan. Bagaimana ini? Nah, ya udah, berarti pengerjaannya untuk kasus yang kayak gini, gantilah angka yang ada di sini ke dalam X ini. Oke, berarti jadi 1/2 dikali dengan negatif 2 ditambah negatif 2 ya. Atau jadi negatif 1 ditambah negatif 2 atau jadi negatif 3. Ini seperti itu, kalian substitusi saja angka si X itu, gantilah dengan si angka yang X mendekati berapa gitu ya. Oke, nah kita lihat bahwa ini metode substitusi emang seperti ini Pak. Emang selanjutnya misalkan ada contoh yang lain. X mendekati 5 dari apa? Misalkan saya punya X kuadrat tambah 2X tambah 1. Wah, kalau gini gimana? Jangan panik, oke? Nah, kalau misalkan seperti itu ya kalian tinggal substitusi aja angka X yang ada di sini dengan angka 5 tentunya. Oke, berarti ini jadi berapa? Jadi 5 kuadrat ditambah 2 kali 5 ditambah 1. Atau artinya 25 tambah 10 tambah 1. Atau jadi berapa ini? 1136 ya. Oke, hasilnya 36. Jadi hasil dari limit ini adalah 36. Oke, seperti itu. Oke, sepertinya part 1 kita cukupkan sampai di sini tentang metode sampai metode substitusi. Untuk part 2, part 3 mungkin akan berlanjut ke metode pemfaktoran, metode akar sekawan, metode L'Hopital dan sebagainya. Oke, jangan lupa tetap nonton video dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. See you.